Baik sahabat Digi dimanapun Anda berada, kalam ramah akan dimulai. Kepada moderator dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada kesempatan sore kali ini kita bisa berjumpa lagi di kegiatan yang sama, yaitu kajian Islam remaja Masjid Baitur Rahman Besuki, yang mana dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh pemateri kita Al Ustadz Muhammad Sofi LC MPD, yang mana beliau datangnya dari Bojonegoro. Dari Bojonegoro. Alhamdulillah, ternyata remaja masjid ini tidak tanggung-tanggung untuk mendatangkan seorang pemateri. Alhamdulillah sekarang ini ternyata mendatangkan seorang pemateri, yaitu dari Bojonegoro. Bagaimana kabarnya, Gus? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Berarti perjalanan lancar nggih? Alhamdulillah sudah lama perjalanannya. Alhamdulillah. Terus jangan lupa untuk pemirsa dimanapun Anda berada, acara pada sore kali ini didukung oleh Agung Jaya Emas dan Pabrik Tahu Elab, dan juga didukung oleh Ayu Sujati, andalan ban oli dan variasi, dan juga Dwi Motor dan Sido Ayu, dan juga banyak yang lain. Bagi pemirsa dimanapun Anda berada, ketika nanti Anda akan menanyakan masalah apa yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz atau pemateri ini, yaitu tentang menyingkap Lailatul Qadar, ya, itu menyingkap rahasia Lailatul Qadar. Jadi seperti apa nanti rahasianya untuk kita semua mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi bisa dipertanyakan kepada pemateri melalui telepon dan SMS di nomor 085336112862, dan juga melalui SMS 085336112861, dan bisa melalui WhatsApp 082312415413. Pemirsa dimanapun Anda berada, semoga kita selalu diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kepada pemateri khususnya sore kali ini Gus Sofi, semoga selalu diberi umur yang barokah. Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sama-sama bisa menjalankan apa yang telah menjadi kewajiban kita bersama. Amin. Untuk kali ini pemateri akan menyampaikan sebuah menyingkap rahasia Lailatul Qadar, yang mana dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh beliau Muhammad Sofi LCMPD. Beliau selain dari Bojonegoro juga menjadi pengasuh pondok pesantren Bukan pengasuh. Oh iya. Berarti pimpinan di yayasan TPK apa namanya, Gus? Dari Majelis Al-Bilad. Oh, dari Majelis Al-Bilad, dan juga beliau juga menjadi salah satu anggota dari Kementerian Agama Kabupaten Situbondo, yaitu yang disebut dengan penyuluh, ya. Ya, alhamdulillah. Dan juga alhamdulillah pada sore kali ini masih sudah bergabung dengan kita, yang mana dalam hal ini akan saya pasrahkan langsung kepada beliau untuk menyampaikan menyingkap rahasia Lailatul Qadar, dan kepada beliau kami dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati para pemirsa channel YouTube Remas Baitur Rahman Besuki, dan juga pendengar radio di JFM 107,7 MHz, dan para sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan waktu oleh Allah sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat.
kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap kita curah limpahkan kepada junjungan kita, kepada pemimpin kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di sini saya akan menyampaikan satu tema yang berjudul mengungkap rahasia Lailatul Qadar. Kita sudah seringkali mendengar apa itu Lailatul Qadar. Dan yang paling terpenting bagi kita semua, apa sebenarnya yang dilakukan Rasulullah pada malam Lailatul Qadar. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya kana yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah itu kalau sudah masuk di bulan Ramadan, beliau bersungguh-sungguh beribadah yang tidak sama seperti beliau bersungguh-sungguhnya di luar bulan Ramadan. Artinya bulan Ramadan itu harus ada perbedaan dalam segi ibadahnya, jangan sampai sama. Masa di luar bulan Ramadan kita tidak pernah berjamaah, di bulan Ramadan tetap sama. Kita mau mencontoh siapa kalau bukan mencontoh Nabi kita Rasulullah? Harus ada bedanya. Dan di dalam bulan Ramadan sendiri Rasulullah itu juga berbeda. Wa kana yajtahidu fil ashril awakhiri minhum ma la yajtahidu fi ghairiha min Ramadan. Rasulullah itu ketika sudah memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau lebih bersungguh-sungguh dibanding 20 pertama bulan Ramadan. Itu artinya kita juga harus berbeda antara 20 hari pertama bulan Ramadan dan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Siapa yang kita contoh? Rasulullah. Misalnya kita di 20 hari pertama bulan Ramadan baca Quran setiap hari 1 juz. Maka di 10 hari terakhir harus ditingkatkan. Yang biasanya tidak pernah dikirnya diperbaiki dan ditingkatkan. Ya, agar kita bisa meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah, Nabi kita, sebagai contoh yang paling mulia yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling terpenting adalah kita mengenal dulu istilah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini terdiri dari 2 kalimat, Lailah Al-Qadar. Kalau Lailah itu sudah kita ketahui bersama artinya apa? Lail, malam ya, malam. Sama seperti sebuah cerita yang tidak asing lagi di telinga kita, ada dulu namanya Laila sama Majnun. Pernah dengar Zat ya ceritanya? Laila itu artinya malam. Kenapa kok dinamakan Laila? Karena Laila ini terlahir mempunyai rambut yang begitu sangat hitam dan mempunyai bola mata yang begitu sangat hitam sehitam malam, sehingga kemudian dinamakan Laila. Padahal kalau kita mempelajari lebih jauh, sebenarnya cerita Laila dan Majnun ini, Laila ini bukan seorang gadis yang sangat cantik. Justru Laila ini seorang gadis yang jelek, yang tidak cantik sama sekali. Tapi kenapa kok bisa Majnun ini tergila-gila? Ya karena namanya cinta bisa membutakan segalanya. Iya, cinta itu bisa membutakan segalanya. Dan bahkan waktu itu Majnun ini pernah dihalang-halangi untuk datang ke rumahnya Laila, tetap datang, menciumi tembok rumahnya Laila. Tapi apa kata Majnun? Yang aku ciumi bukan temboknya, tapi pemilik rumahnya ini. Wow. Kalau sudah bahasa cinta itu sudah seperti itu sudah. Sangat luar biasa. Iya, Laila itu artinya malam. Padahal nggak cantik itu. Bahkan pernah ada sayembara itu diadakan oleh seorang raja, siapa yang bisa mendatangkan Laila ke sini? Ternyata didatangkan jelek itu Laila itu. Bahkan kata seorang raja ini, kamu Majnun ini kok mau sama perempuan yang sejelek ini? Saya tuh punya pembantu 10 kali lipat cantiknya daripada Laila ini. Menurut saya tidak cantik Laila ini. Apa kata Majnun? Coba kamu pandang Laila dengan mata saya, pasti kamu melihat sangat cantik. Ya namanya cinta ya. Itu Laila itu artinya malam. Al-Qadar. Di sini ada beberapa pendapat. Lailatul Qadar berarti malam, otomatis malam ya. Malam. Yang kedua Al-Qadar. Ini artinya apa? Ada sebagian pendapat sebagaimana disebutkan oleh Imam Mujahid yang disebutkan di dalam tafsir Al-Qurtubi, dan juga ini pendapat didukung oleh Sa'id bin Jubair. Beliau mengatakan Lailatul Qadar itu artinya malam penentuan. Artinya di situ Allah menentukan urusan kematian, urusan ajal, urusan rezeki dan lain sebagainya. Itu pendapat pertama, Lailatul Qadar. Pendapat yang kedua dari Ibnu Abbas.
beliau mengatakan Lailatul Qadar itu adalah Lailatul Tadbir, malam pengaturan Allah, di mana pada waktu itu Allah memasrahkan dan mengatur urusan-urusan di dunia ini, memasrahkan kepada 4 malaikat, malaikat Israfil, malaikat Mikail, malaikat Israel, dan malaikat Jibril, untuk mengatur urusan hujan, urusan rezeki, urusan menghidupkan orang, urusan kematian, semuanya dipasrahkan kepada 4 malaikat tersebut. Ini pendapat yang kedua. Juga ada pendapat yang mengatakan Lailatul Qadar itu artinya malam yang begitu sangat sempit. Kenapa kok dikatakan malam yang begitu sangat sempit? Karena pada malam Lailatul Qadar itu banyak malaikat turun, sehingga seakan-akan dunia ini sangat sempit bagi orang yang bisa merasakan. Kita tidak bisa merasakan karena kita tidak bisa melihat malaikat. Kalau malaikat yang tak bersayap sering lihat. Berarti cuma orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu yang bisa merasakan kehadiran malaikat itu. Yang sangat istimewa. Ya, termasuk hewan yang sering melihat malaikat itu ayam. Ayam jago itu sering melihat malaikat. Itu pernah disebutkan dalam sebuah hadis seperti itu. Jadi ketika ayam itu berkokok, dia sebenarnya lagi melihat malaikat. Maka waktu itu kita itu dianjurkan untuk banyak berdoa karena barangkali nanti diamini oleh malaikat, asal bukan malaikat Israel. Kalau diamini malaikat Israel kan ini kita masih belum siap soalnya. Iya. Apalagi yang belum nikah kan, kasihan. Kayak siapa? Iya, ini saudara kita. Adik Afif ini. Iya, ada juga pengurus-pengurus itu ya. Iya. Kemana itu sekarang Mas Dio? Jadi itu ada seperti itu. Pendapat yang ketiga, Lailatul Qadar itu artinya Lailatul Syaraf wal Azamah, malam kemuliaan. Kenapa kok disebut malam kemuliaan? Itu karena dikuatkan dengan satu ayat di dalam surat Al-Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama ini. Iya. Lebih baik. Bukan sama. 1000 bulan itu berapa tahun? Sekitar 83 tahun lebih 4 bulan. Jadi orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar, maka seakan-akan dia beribadah selama 83 tahun lebih 4 bulan. Kalau orang menjumpai Lailatul Qadar misalnya 12 kali saja, maka seakan-akan dia sudah beribadah selama 1000 tahun. Itu hebatnya Lailatul Qadar. Makanya disebut Lailatul Syaraf wal Azamah, malam kemuliaan dan keagungan, karena di situ memang mulia, ibadahnya dilipat gandakan. Dan ini juga kita patut untuk bersyukur menjadi umatnya Rasulullah, menjadi umatnya Nabi Muhammad, karena sebenarnya asal usul Lailatul Qadar itu dulu Rasulullah pernah bercerita kepada para sahabatnya bahwa umat-umat terdahulu itu ada yang umurnya sampai 1000 tahun. Kalau umat kita, umat Rasulullah kan umurnya antara 60 sampai 70-an kan ya. Iya. Rasulullah bercerita kepada sahabatnya, dulu itu ada umat-umat terdahulu umurnya sampai ribuan tahun. Dia ibadah paginya, malamnya juga ibadah, bahkan perang tiap hari itu. Jadi ibadahnya, pahalanya banyak. Akhirnya para sahabat itu menjadi berkecil hati. Kalau kita cuma umurnya 60 sampai 70 tahun berarti kan pahalanya lebih kecil kan, lebih banyak mereka. Soalnya umurnya sampai ribuan tahun. Akhirnya Allah memberikan hadiah yang sangat indah kepada Nabi Muhammad yang kemudian diberikan kepada kita sebagai umatnya, hadiah namanya Lailatul Qadar, di mana orang beribadah satu malam saja di dalamnya maka seakan-akan lebih baik daripada 1000 bulan. Ini kan berarti luar biasa. Umur kita saja tidak sampai sampai 1000 tahun. Kalau orang bisa ibadah di Lailatul Qadar saja sudah luar biasa. Itu terkait dengan pendapat tentang apa yang disebut Lailatul Qadar. Dan memang surat Al-Qadar ini punya satu keistimewaan. Disebutkan di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah dan juga disebutkan di dalam kitab At-Tadhkirul Mustafa bahwasanya salah satu keistimewaan surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar ini, kalau ada bayi yang lahir kemudian kita meletakkan tangan kanan ini di kepalanya, di ubun-ubunnya, kemudian membaca surat Al-Qadar, apa kata para ulama? Lam yazni fi umrihi abada. Insyaallah dia akan terhindar dari melakukan perzinahan seumur hidupnya. Subhanallah. Ini mungkin banyak yang tidak tahu ya. Iya. Hal yang sepele, dan itu kemungkinan juga banyak yang hafal surat Al-Qadar itu. Jadi kalau ada anak lahir dipegang ubun-ubunnya sambil kita
baca inna anzalallahu fi lailatul qadar. Soalnya kadang-kadang kalau pas acara akikah itu asal diusap saja ada hanya pecah ininya, kepala bayinya basah semua karena tiap satu orang dicelupkan tangannya ke air itu pas diusap-usap ya. Malahan kadang ada itu lagi apa namanya ya, kadang anak itu dijilati itu ya sama orang yang hadir itu. Nggak tahu apa itu niatnya juga nggak tahu itu. Iya. Mungkin biar punya anak lagi. Nah, baik. Kemudian kita akan membahas yang berikutnya tentang keutamaan beribadah pada malam Lailatul Qadar. Ada satu hadis sahih disebutkan bahwasanya man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang qiyam itu artinya beribadah, menghidupkan malam dengan ibadah dan kebaikan pada malam Lailatul Qadar dengan iman, karena iman dan mencari ridha Allah, mencari pahala Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu oleh Allah. Apa kurang wah? Iya. Sudah sangat wah sekali itu. Dosa kita kalau kita hitung ya sudah sangat banyak sekali. Nah, ini tidak tanggung-tanggung. Dia ampuni dosa-dosa kita yang terdahulu kalau kita mau menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah. Subhanallah. Kita masa mau Sangat luar biasa. istighfar tiap hari belum tentu diterima oleh Allah. Tapi ini ada kesempatan yang sangat berharga. Kita beribadah pada malam Lailatul Qadar, dia akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Coba kalau orang umurnya 60, berarti kan 60 tahun dosanya diampuni. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwasanya dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar seperti berzina, membunuh, minum minuman keras dan sejenisnya ya tidak bisa diampuni hanya dengan melakukan ibadah di malam Lailatul Qadar. Dia harus taubat dengan taubatan yang nasuha. Dan dosa di sini yang diampuni adalah dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah, bukan dosa yang berhubungan dengan sesama manusia. Contoh dosa yang berhubungan dengan sesama manusia, misalkan dia pernah mencela, menghina, memukul, menyakiti, mengambil hartanya orang, tidak bisa diampuni dengan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Punya hutang, bayar. Itu. Pernah ngambil sandalnya, kembalikan. Pernah mencela, menghina, minta maaf. Tidak bisa hanya dengan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Berarti kalau urusan hakul adami, jadi kita harus minta maaf kepada orangnya seperti Iya, itu. makanya kata para ulama, dosa yang berhubungan dengan sesama manusia itu jauh lebih berat dibanding dosa yang berhubungan dengan Allah. Kalau dosa berhubungan dengan Allah kan kita cukup di atas sajadah, nangis-nangis sampai matanya itu merah misalkan. Itu sudah diampuni oleh Allah. Tapi kalau dosa berhubungan dengan sesama manusia ini repot ini. Ya kalau dimaafkan, kalau tidak dimaafkan ini kan repot juga. Nah, itu tentang keutamaan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Makanya orang itu walaupun dia memiliki kekayaan yang sangat banyak, memiliki dunia dan seisinya, apa artinya kalau dia tidak diampuni dosanya oleh Allah? Tidak ada artinya apa-apa. Maka sungguh celaka orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah, karena ketika nanti kita menghadap kepada Allah, yang kita bawa bukan uang, bukan harta, bukan rumah, bukan HP, tapi yang kita bawa adalah dosa kita benar-benar bersih dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu pertanyaan penting. Kenapa sih Lailatul Qadar itu kok menjadi malam yang rahasia? Kita kan masih belum tahu kapan itu Lailatul Qadar. Hikmahnya apa? Kenapa kok disembunyikan oleh Allah Lailatul Qadar itu kapan terjadinya? Sebenarnya yang disembunyikan Allah itu bukan hanya Lailatul Qadar sebenarnya. Yang pertama Lailatul Qadar memang. Kenapa kok disembunyikan? Agar orang itu termotivasi dan semakin menambah semangatnya untuk beribadah di bulan Ramadan pada setiap malam. Karena dia tidak tahu kapan terjadinya. Saya ibaratkan begini. Kita ada undian berhadiah. Hadiahnya itu misalkan hadiah umroh. Itu kalau orang pengen dapat hadiah umroh, pastinya kan dia mungkin bisa beli kuponnya semuanya agar dapat. Tapi kalau cuma beli 1-2 bisa sih dapat, tapi kemungkinannya kecil. Kecil. Nah, orang untuk mendapatkan Lailatul Qadar, kalau dia tiap malamnya rajin beribadah, semangat beribadah, pasti dapat itu. Tapi kalau cuma sehari 2 hari, semalam 2 malam,
Ya mungkin saja, tapi kemungkinannya kecil. Iya, iya, Nah, iya. salah satu hikmah kenapa kok disembunyikan agar tiap malam itu tidak membeda-bedakan orang itu. Ibadah ya ibadah, tarawih ya tarawih. Nanti kalau misalkan disebutkan misalkan Lailatul Qadar itu pasti jatuh pada malam 29 misalnya. Bisa-bisa selain 29 dia tidak sholat isya, tidak sholat maghrib, dia tidak sholat tarawih. Iya. Bisa jadi kan? Iya, bisa jadi seperti itu. Karena tidak disembunyikan. Nah, ini pertama. Yang kedua, sebenarnya bukan hanya Lailatul Qadar. Ada juga hal lain yang disembunyikan oleh Allah. Ridhonya Allah di dalam ibadah. Allah itu ridho ketika kita melakukan ibadah. Cuma disembunyikan oleh Allah. Di ibadah yang mana? Tujuannya apa kok disembunyikan? Agar kita tidak meremehkan sekecil apapun ibadah dan kebaikan. Bisa jadi justru yang kecil itu Allah di situ yang ridho. Makanya disembunyikan. Iya, iya. Justru yang kita anggap kecil menurut kita ibadah itu justru di situ ada ridhonya Allah. Juga yang lain yang disebutkan oleh Allah itu adalah murkanya di dalam kemaksiatan. Allah itu pasti murka ketika kita melakukan maksiat. Cuma kadang kita tidak tahu di maksiat yang mana Allah itu murka. Sehingga salah satu hikmahnya agar kita tidak gampang meremehkan maksiat sekecil apapun. Barangkali justru maksiat yang kecil itu justru menjadikan Allah paling murka. Itu kenapa disembunyikan. Juga hal yang lain yang juga disembunyikan oleh Allah adalah kekasih-kekasihnya, wali-wali Allah di antara hamba-hambanya. Kenapa kok disembunyikan? Kita kan tidak tahu wali-wali Allah itu ada di mana, namanya siapa, rumahnya di mana. Kalau saya yakin di depan saya ini wali, Gitu ya. wali murid. Kalau itu sudah pasti 100% ya. Iya, iya. Nggak usah nolak. Nggak ada rahasia. Nggak ada rahasia di antara kita. Tapi kalau walinya Allah yang sesungguhnya disembunyikan, kenapa? Agar kita tidak gampang meremehkan siapapun. Bisa jadi orang yang justru kita anggap remeh dan hina itu bisa jadi dia orang yang paling dekat dengan Allah, kekasih Allah. Itu salah satu hikmah kenapa Lailatul Qadar itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya akan kita bahas adalah tanda-tanda Lailatul Qadar. Nah, tanda-tanda Lailatul Qadar itu apa saja agar kita tahu. Mungkin juga ini yang ditunggu-tunggu oleh pemirsa. Nah, Seperti itu. yang ditunggu juga adzan maghrib. Adzan maghrib. Tanda-tanda Lailatul Qadar. Ini sebenarnya versi bahasa Arab tidak saya baca, cukup saya baca terjemahannya saja karena biar tidak lama. Tanda-tanda Lailatul Qadar itu pertama banyak malaikat yang turun ke bumi. Banyak malaikat yang turun ke bumi dan jumlahnya tidak terhitung saking banyaknya. Ya tadi kan saya sebutkan bahwasanya Lailatul Qadar itu tadi ada yang menyebutkan bahwa malam yang begitu sangat sempit karena banyaknya malaikat. Nah, malaikat Jibril saja itu kalau seandainya turun, satu malaikat Jibril itu turun, beliau punya sayap 400. Iya, Coba seandainya kita bisa merasakan betapa sempitnya dunia ini karena apa 400 sayap kita bayangkan kayak apa itu. Iya, iya. Jadi malaikat memang punya sayap. Malaikat itu memang punya sayap. Jadi gambaran-gambaran di film-film menggambarkan malaikat punya sayap itu sudah betul. Cuma kadang-kadang di film-film itu malaikat itu digambarkan dengan sosok seorang perempuan. Ini yang salah. Karena malaikat itu laki-laki. Nah, ini yang mungkin ada sedikit kesalahan di film-film itu. Jadi banyak malaikat yang turun dan kita tidak tahu karena alam kita sudah beda gitu. Yang kedua, malam harinya itu tidak begitu panas juga tidak begitu dingin. Berarti apa? Sedang Sedang saja. ya, tidak begitu panas juga tidak begitu dingin. Dan Tidak begitu mendung kan seperti itu ya. dan kita bisa merasakan ketika kita di luar. Kalau di rumahnya full AC ya tidak bisa merasakan ini panas apa dingin ya. Iya. Jadi kalau kita di luar kita merasakan enak gitu. Hawanya itu enak, tidak begitu panas, tidak begitu dingin. Karena kadang-kadang kan kita pernah merasakan di satu malam dinginnya luar biasa kan. Padahal kita sudah di rumah, Iya, iya. dingin. Tapi malam Lailatul Qadar itu tidak begitu panas juga tidak begitu dingin. Kemudian pagi harinya itu matahari terbit dalam keadaan agak kemerah-merahan gitu. Sinarnya tidak begitu terang. Kenapa? Seakan-akan ketutupan awan. Kenapa kok seperti itu? Karena malaikat yang malam hari itu turun, dia waktunya naik. Jadi sinarnya matahari yang terbit di pagi hari itu tidak begitu terang. Itu tanda bahwa tadi malam itu sudah Lailatul Qadar. Iya. Kemudian tanda yang berikutnya adalah
pada malam harinya itu cahaya begitu sangat terang sekali. Cuma ini tidak bisa dibuktikan kalau kita hidup di tengah-tengah kota. Jadi kita cari satu tempat yang tidak ada penerangan di situ, kita akan tahu ini sudah Lailatul Qadar atau belum. Karena cahaya yang sangat terang. Yang dimaksud cahaya ini cahaya alami ya, bukan cahaya listrik. Iya. Kalau kita di PLTU ya otomatis cahayanya terang terus gitu. Lebih-lebih di alun-alun sekarang. Nah, iya. Apalagi ya ada yang bening-bening. Iya. Lebih terang. Kemudian tanda yang berikutnya, tuma'ninatul qalbi. Hati itu merasa tenang di malam itu. Pokoknya kau enggak tahu ya, kok hati saya tiba-tiba damai gitu, tenang gitu. Itu berarti tanda bahwa dia malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Dan dia merasakan di malam itu ibadah itu tidak sama seperti ibadah di malam-malam yang lain, terasa nikmat gitu. Ya namanya rasa itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tidak bisa. Nikmatnya ibadah seperti apa? Tenangnya hati itu seperti apa? Tidak bisa kita jelaskan dengan kata-kata. Karena rasa itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Terlalu banyak kata-kata akan melahirkan dosa dan dusta. Nah, begitu kata pujangga. Berarti yang tahu cuma kita seperti itu. Nah, biarkan rasa yang berbicara dengan rasa begitu. Tidak bisa, rasa itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Iya. Sampai detik ini pun tidak ada satupun orang yang bisa mendefinisikan apa itu cinta. Tidak bisa. Saya kasih analogi yang sangat sederhana ya. Misal sekarang saya lagi minum es degan misalnya. Kemudian saya bilang rasanya enak. Kemudian saya tanya, rasanya gimana? Enak. Enak itu gimana? Bisa enggak menjelaskan enak itu? Enggak bisa ya? Iya, enggak bisa. Enggak bisa. Kecuali dia sendiri sudah merasakan. Enggak bisa. Cinta pun tidak bisa diterjemahkan dengan kata-kata. Itu pun kalau ada definisi-definisi itu hanya sedikit mewakili saja, tapi tidak bisa menjelaskan. Ya sesuai dengan yang tadi ya, antara Laila dengan Majnun. Seandainya raja itu bisa meminjamkan mata saya dipindah ke raja, dia juga merasakan seperti apa cintanya. Sulit ya kalau bahas cinta ini. Kemudian tanda-tanda yang berikutnya adalah angin yang berhembus pada malam itu sangat tenang. Berarti sepoi-sepoi ya gitu. Iya, sepoi-sepoi, enggak seperti angin topan, angin puting beliung. Nah, tapi anginnya itu seakan-akan membisikkan sesuatu kepada kita. Aduh, alhamdulillah. Aku mencintaimu. Mudah-mudahan kita semua ini nanti bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Iya. Kita mendapatkan angin segar. Iya. Kalau istilah bahasa kerennya angin surga. Angin surga. Nah, iya. Itu beberapa tanda yang ada sandaran dalilnya. Ada beberapa tanda yang lain yang tanpa ada dalilnya, tapi ini sesuai dengan apa yang dialami oleh sebagian para ulama. Tanda-tandanya apa? Air laut itu rasanya tawar katanya. Di malam Lailatul Qadar. Ketika di malam Lailatul Qadar air laut itu rasanya tawar. Coba tiap malam ke laut. Enggak, kan mumpung ini saya pribadi dekat dengan laut kan seperti itu ya. Asal enggak di bawahnya Nyi Roro Kidul. Oh iya. Nah, ini tidak ada dalilnya tapi sesuai dengan pengalaman para ulama. Katanya seperti itu. Cuma kadang-kadang kalau kita mencari tanda-tanda kadang sibuk untuk menghidupkan malamnya. Tiap malam ke laut terus dari setelah buka. Akhirnya tidak sholat maghrib, tidak sholat isya, tidak sholat taraweh, pengen merasakan sudah tawar apa belum? Ya kamu itu rasanya terlalu tawar. Jadi juga untuk pemirsa semua tanda-tanda ini jangan terlalu diambil hati seperti itu. Iya. Kemudian tanda yang berikutnya ini juga tanpa ada dalil tapi sesuai dengan pengalaman para ulama, katanya waktu itu malam itu tidak ada anjing yang menggonggong. Jadi tidak ada anjing menggonggong gitu. Tapi kalau manusia ya ada. Ada ya. Biarkan anjing menggonggong, kafilah berlalu. Juga ada keledai itu sudah dia tidak bersuara di malam Lailatul Qadar. Terus pohon-pohon itu agak merunduk ke bumi, seakan-akan dia itu menghormati kedatangan para malaikat. Para malaikat dan juga menghormati kedatangan malam Lailatul Qadar. Itu terkait dengan tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Saya singkat saja ya, cepat.
Kemudian pertanyaan yang paling penting, kapan datangnya malam Lailatul Qadar? Nah, ini sebenarnya ada banyak pendapat di kalangan para ulama. Karenanya paling aman itu orang tiap malam rajin ibadah. Otomatis dia Pasti dapat. dapat. Mau dia tahu tanda-tandanya atau dia sekarang tahu Lailatul Qadar atau tidak, otomatis. Tapi kalau orang sibuk-sibuk nyari tanda-tanda dan dia lupa untuk beribadah, ya percuma Iya. mengetahui tanda-tandanya. Ya berarti sama ya dengan seseorang yang masih bujang untuk selalu mencari pasangan, Nah, mencari terus ya ternyata pokoknya cari iya. ya. Daripada tidak cari sama sekali kan. Enggak ada hasil nanti. Kan pas lupa nanti mana yang cocok seperti itu. Nah, itu. Ya, ada beberapa pendapat. Misal dari versinya Imam Ghazali. Imam Ghazali ini mengatakan kalau hari tanggal pertama bulan Ramadan hari Ahad Oh iya. pas Pas tahun sekarang ini, iya. maka nanti Lailatul Qadar tanggal 29, malam 29. Oh iya. Nah, malam 29. Kalau hari Senin berarti malam 21. Kalau hari Selasa tanggal 1 Ramadannya malam 27. Kalau hari Rabu malam 29. Kalau hari Kamis malam 25. Kalau hari Jumat malam 27. Kalau hari Sabtu malam 23. Ini versi Imam Ghazali. Iya. Ada versi yang lain, versi Asy Abdul Hasan Asy-Syadzili. Beliau mengatakan kalau hari Ahad dimulai Ramadan itu juga sama pendapatnya malam 29. Kalau kita ngikuti dua ulama ini, dua ulama sama kemungkinan 29 Lailatul Qadar. Kalau dimulai hari Senin malam 21, ini juga sama. Kalau dimulai hari Selasa malam 27 sama. Kalau dimulai hari Rabu ini berbeda. Kalau versi Imam Ghazali tanggal 29, versi ya, Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili malam 19. Justru ini sebelum Iya, 10 malam. malam terakhir bulan Iya. Ramadan. Iya. Nah, kalau hari Kamis dimulai itu kemungkinan malam 25. Kalau hari Jumat Ramadannya kemungkinan malam 17. Malam 17 sebelum 10 terakhir. Termasuk nuzulul Quran berarti. Nah, kalau dimulai hari Sabtu malam 23. Ini kenapa kok harus ada perbedaan di kalangan para ulama seperti ini? Ya paling aman itu kita ngikuti apa yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam kitabnya An-Nasa'i Duniyah, bahwasanya beliau lebih setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu berubah-ubah. Oh iya. Itu pendapat paling aman. Kenapa? Biar tidak menyurutkan semangat kita untuk selalu beribadah setiap malam. Tapi pendapat yang agak banyak diikuti itu pendapat yang mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu malam 27. Ini rumusnya karena Lailatul Qadar itu di surat Al-Qadar diulang 3 kali. Jumlah huruf Lailatul Qadar itu ada 9. Lailatul Qadar itu jumlah hurufnya ada 9 dan diulang 3 kali di dalam surat itu. 9 kali 3 itu 27. Ini rumus Lailatul Qadar itu kemungkinan besar malam 27. Cuma lagi-lagi ini hanya prediksi. Namanya prediksi kan? Iya. Prediksi itu bisa salah, bisa benar. Kan sama juga dengan barusan pendapat Imam Ghazali kan Nah, sama kan iya seperti ternyata kan beda dengan pendapatnya Iya. Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Iya. Berarti kan sesuai dengan pengalamannya masing-masing. Cuma paling aman ya kita tiap malam sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, sholat tarawih berjamaah, kemudian sholat subuh berjamaah, otomatis sudah dapat Lailatul Qadar. Tidak usah cari tahu malam keberapa, tanda-tandanya bagaimana, otomatis sudah. Berarti sudah ndak Sudah usah dapat. milih-milih. Sekarang malam tanggal sekian ndak usah ya. Iya, Yang penting ndak kita usah. laksanakan sudah ikuti Iya, betul. apa aturannya seperti itu. Nah, betul seperti itu. Dan apa yang dilakukan Rasulullah ketika malam Lailatul Qadar? Rasulullah ketika malam Lailatul Qadar itu pertama menghidupkan malamnya dengan ibadah, otomatis itu. Iya. Kemudian beliau itu membangunkan keluarganya, baik yang kecil maupun besar untuk ibadah. Khususnya pada malam 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi kemungkinan besar Lailatul Qadar itu jatuh pada 10 terakhir bulan Ramadan. Iya. Tapi itu kemungkinan besar, tapi bisa jadi juga selain itu. Cuma kalaupun kita mau lebih bersungguh-sungguh, cobalah kita bersungguh-sungguh di 10 hari pertama, 10 hari terakhir bulan Ramadan, karena kemungkinan besar ada di situ begitu. Kan sudah biasa kan seperti itu kan untuk 10 terakhir bulan Ramadan yang selalu dikatakan oleh orang tua kita, ayo nak lebih tingkatkan lagi ibadahnya kan Iya, seperti itu. iya. Terus ketika ada pertanyaan misalkan
dengan melakukan apa kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Nah, minimal kita harus melakukan apa? Iya, iya, iya. Disebutkan oleh Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta, minimal dengan kita melaksanakan sholat isya berjamaah, kita sudah bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Subhanallah. Ternyata ini sangat sangat mudah sekali ya. Iya. Kalau kita pikir sangat mudah. Sangat mudah membicarakan. Iya. Iya, iya, iya. Tapi untuk melaksanakannya yang sangat Belum sulit. tentu. Iya, iya. Ya. Artinya di situ mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar, cuma berapa persentasenya? Ya pastinya kecil. Karena cuma hanya sekedar sholat isya berjamaah. Kalau di pendapat yang lain disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya orang itu kalau sholat isya berjamaah seakan-akan dia menghidupkan separuh malam. Ini dia mengutip hadis dari Rasulullah, hadis sahih. Jadi berarti seakan-akan dia menghidupkan separuh malam kalau sholat isya berjamaah. Tapi kalau sholat bersubuh berjamaah seakan-akan dia menghidupkan seluruhnya, seluruh malam. Apalagi isya dan subuh berjamaah. Ini kemungkinan besar sudah dapat Lailatul Qadar. Cuma persentasinya berapa itu sesuai dengan ibadahnya masing-masing. Ya pasti tidak sama, Ustaz. Misalkan orang sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, kemudian dia sholat taraweh. Ada satu orang lagi juga sama, tapi ditambahi dia baca Quran, iktikaf, dzikir. Ya pasti bagiannya jauh lebih banyak, walaupun bisa dikatakan sama-sama dapat Lailatul Qadar, cuma bagiannya lebih banyak. Ya ada adil kalau sama gitu. Iya. Kan berarti sama halnya ketika kita diundang sama warga kan seperti itu. Nah, kan iya. beda antara berkata Ustadz dengan yang warga kan beda seperti itu ya. Iya, betul. Menurut Ustadz kadang ada amplopnya. Iya, ada amplopnya. Malah nanti ikannya juga beda nanti. Nah, berarti ya seperti ini. asal jangan ikan paus. Iya. Terus apa usaha kita untuk menyambut datangnya malam Lailatul Qadar? Sebenarnya istilah malam Lailatul Qadar itu kurang tepat karena malam sudah artinya Lailah, cuma Iya, karena iya. kita sudah keseringan ya. Iya. Juga tidak kira dosa menyebut seperti itu. Mestinya kan cukup Lailatul Lailatul Qadar, Qadar, tidak iya. usah malam Malam Lailatul Lailatul Qadar. Qadar. Berarti kan malam Lailatul Iya. Qadar kan begitu. Double berarti. Double gitu ya. Nah, apa yang perlu untuk kita persiapkan untuk menyambut Lailatul Qadar? Yang pertama, kita punya niatan yang kuat untuk menghidupkan dengan ibadah. Ini penting. Mumpung belum datang 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang penting punya niatan dulu. Iya. Jangan sampai tidak punya niatan. Agar kita mendapatkan pahala dinilai dari niatnya itu. Urusan nanti bisa menghidupkan atau tidak, minimal sudah punya niatan. Apalagi lebih-lebih bisa menghidupkan. Yang kedua, disunahkan untuk mandi pada setiap malam. Kita pakai pakaian yang bagus, pakai wangi-wangian. Kita menghormati datangnya Lailatul Qadar, juga turunnya banyak malaikat itu. Bisa jadi kita dengan menghormati seperti itu, kita juga dikasih bagian dari Lailatul Qadar. Mudah-mudahan. Ya, kita mau kedatangan guru kita saja kan kita sudah pakai pakaian yang bagus, pakai parfum begitu, biar seneng gitu. Iya. Masa dengan menyambut Lailatul Qadar kita nggak mempersiapkan terlebih dahulu? Iya, menyambut Mbak Laila juga ada apa-apa. Tiap malam itu kita disunahkan mandi. Kapan mandinya? Setelah maghrib dan sebelum sholat isya. Mandinya jangan tengah malam. Apalagi sampai mandi 7 rupa, kembang 7 rupa. Ritual ya. Iya, ritual beda itu. Beda untuk melepaskan apa itu nggak tahu. Ya itu biasanya kerjaannya Mas Dio itu. Ada orangnya ya. Enggak tahu. Udah ada. Kemudian yang berikutnya yang perlu untuk kita persiapkan adalah kita tidak memperbanyak makan dan minum ketika buka puasa. Apa tujuannya? Biasanya kalau kita banyak makan dan minum itu agak berat. Iya. Kadang-kadang terawih sampai geblak gitu. Karena ngantuk kan ya. Iya, untung nggak muntah waktu Nah, jadi imam itu juga. yang jadi masalah. Jadi diusahakan 10 hari terakhir bulan Ramadan itu kita bukannya enggak usah terlalu banyak, ya standar lah. Sewajarnya saja. Ya, sekiranya kita sudah kuat untuk beribadah, kuat menghadapi kenyataan. Iya. Kalau terlalu banyak kan nanti kemungkinan setelah tarawih kita sudah tidur. Iya. Nah, ini akan ada yang kelewatan ibadahnya itu kan ya. Iya. Nah, Betul. kemudian yang harus kita persiapkan, kita harus banyak berdoa di malam-malam terutama 10 hari terakhir bulan Ramadan.
untuk berdoa, terutama dengan doa apa yang sering dibaca oleh Rasulullah, yang pernah suatu ketika Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, seandainya engkau menjumpai malam Lailatul Qadar, apa yang akan engkau lakukan?" Aku banyak membaca doa, "Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna, fa'fu anni." Iya. Kalau sendiri. Cuma Kalau kita kan bacanya cuma ketika sholat tarawih, Iya, tapi iya. ini disuruh memperbanyak pada waktu kita sholat sendiri, sholat tahajud atau sholat yang lainnya. Dan juga kita membangunkan keluarga-keluarga untuk beribadah, Iya. dan juga melakukan banyak kebaikan termasuk sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, sholat tarawih, sholat witir, dan juga ditutup dengan sholat subuh berjamaah. Walaupun tadi sudah dikatakan sholat isya berjamaah pun itu sudah mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar. cuma berapa persen kan, begitu kan. Iya. Bisa jadi cuma 2% kan, juga percuma nanti begitu. Juga disunahkan untuk banyak baca Al-Quran, banyak melakukan amal-amal soleh yang lain, sedekah, silaturahim, dan lain sebagainya. Berarti tidak apa-apa ya Gus ya, ketika biasanya kan kalau kita sudah melaksanakan sholat tarawih itu kan lengkap dengan sholat witir. Iya. Nah, ternyata kita masih ada niatan untuk menghidupkan Lailatul Qadar seperti itu. Iya. Terus kita sholat tasbih atau sholat apa Iya, dan boleh. sebagainya. Boleh. Boleh ya. Walaupun sudah melaksanakan sholat Iya, witir. boleh. Tapi kalaupun mau menutup malam itu dengan sholat witir, ya tinggal setelah sholat tarawih tidak usah ikut sholat witir. Nanti terakhir kita tutup sendiri di rumah. Ya tidak apa-apa. Anda ini kan yang kita ragukan lagi ketika menjadi imam seperti itu. Takut nanti jadi fitnah ke Oh iya, ya. kalau jadi imam ya sesuai dengan standar saja. gitu. Sesuai dengan pada umumnya. Kemudian ketika ini sebagai penutup ya. Iya. Nanti mungkin ada yang tanya. Sebagai penutup, kalau ada pertanyaan misalkan apakah orang yang wanita yang haid atau wanita yang nifas atau orang yang sakit atau orang yang sedang bepergian, apakah juga bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Oh iya. Mungkin apa enggak? Mungkin. Oh, bisa mungkin itu. Iya, mungkin. Iya. Apa batasannya? Pokok dia di malam-malam sebelumnya itu istiqomah rajin beribadah, dan kemudian ibadahnya itu diterima oleh Allah, otomatis dengan dia tidak melaksanakan sholat, otomatis kan tidak boleh memang, karena dia lagi berhalangan kan, haid, atau dia lagi bepergian, tidak ada waktu untuk itikaf di masjid, untuk itikaf sholat misalkan. Asal dia hatinya benar-benar menyesal, dan juga sebelum-sebelumnya dia sudah banyak melakukan ibadah kepada Allah, kemudian ibadahnya diterima, otomatis dia juga mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar. Jadi semuanya bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Oh, takutnya pas nanti seperti jenengan mudik ke kan seperti itu. Iya. Di pertengahan jalan ternyata kita tidak tahu, ternyata malam waktu itu juga Nah, termasuk iya. Lailatul Qadar, seperti itu. Masa kita mau sholat tarawih di bis kan gitu? iya. Kan tidak mungkin. Nah, ternyata Allah itu maha pemurah ya. Nah, Maha Pemurah, Allah itu adil, dan semuanya ada kemungkinan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau misalkan ada pertanyaan begini, ya barangkali mewakili pertanyaan yang lain bisa jadi. Iya. Kalau misalkan orang itu kerja malam harinya, apakah ada kemungkinan dapat Lailatul Qadar? Mungkin. Kalau dia niatnya benar-benar untuk agar dia tidak melakukan hal yang haram. Karena orang bisa mencuri itu karena dia kemungkinan tidak punya uang. Iya. Tidak punya uang karena tidak punya pekerjaan. Kadang juga menjadi kebiasaan yang Nah, terus juga niat untuk agar tidak minta-minta, tidak menghinakan diri, niat untuk menafkahi keluarga, dan dia sholatnya juga dijaga walaupun tidak berjamaah, bisa jadi dia juga mendapatkan Lailatul Qadar kalau dia memang hatinya bersungguh-sungguh. Begitu. Itu beberapa hal terkait dengan judul kita pada kesempatan kali ini, menyingkap rahasia Lailatul Qadar. Dan mungkin sudah terus ada kalau pertanyaan seperti yang ini Gus, masuk. ketika ada seseorang terus pas bulan puasa seperti hari ini ternyata siangnya kerja, akan tapi dia tidak puasa. Terus kita nanya, Bang, kenapa sampai tidak puasa? Menafkahi. Iya, saya mencari nafkah untuk keluarga saya. Ternyata iya. di sini tidak puasa, bagaimana seperti itu? Jadi begini, ini pernah saya posting di story saya di WA. Oh iya. Apakah pekerja berat itu boleh untuk tidak puasa? Oh, ini belum pertanyaan dari luar ini ya. Iya. Pertanyaan dari moderator. Pekerja berat itu boleh untuk tidak puasa dengan syarat pertama,
Misalkan contoh apa ya? Pemanggul apa namanya? Beras, terus apa lagi? Biasanya apa batu apa seperti yang berat-berat itu. Boleh untuk tidak puasa. Pertama syaratnya pekerjaannya tidak bisa dilakukan pada waktu malam hari, harus di pagi atau siang hari. Tidak bisa dilakukan malam hari. Pertama. Kedua, tidak bisa ditunda di bulan Syawal, harus seketika itu juga. Tidak bisa ditunda di bulan Syawal. Yang ketiga syaratnya, dia tiap malam wajib niat saya besok puasa. Tiap malam dia wajib niat saya besok puasa. Dan dia nanti boleh buka boleh tidak puasa, boleh membatalkan puasanya ketika memang sudah benar-benar tidak kuat. Jadi tidak boleh orang pekerja berat pagi-pagi sudah ngopi, karena pagi kemungkinan masih kuat. Iya. Silakan kerja dulu, kalau memang sudah benar-benar tidak kuat boleh dibatalkan. Dan secara fikih mazhab Syafi'i itu diperbolehkan. Tapi tetap wajib qadha nanti. Tapi harus betul-betul tahu ya niatnya bagaimana, kan seperti itu Ya niatnya sama seperti kita yang lain itu yang tidak kerja. Pokoknya besok saya niat puasa, begitu. Kemudian syarat yang berikutnya, dia tidak niat untuk mencari kesempatan di dalam kesempitan. Oh, ini kesempatan untuk tidak puasa. Jadi dia memang murni untuk melakukan kemurahan dari Allah. Ini kan memang keringanan bagi sebagian orang yang diperbolehkan di dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, begitu. Boleh dengan beberapa syarat. Gitu. Iya. Ya. Ada pertanyaan ya? Mungkin dari pemirsa. Di telepon dong, langsung diangkat. Oh iya. Dipersilakan yang telepon. Halo. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Kali Hangat Banyu Bulugur. Oh iya. Lanjut. Tanya dengan Bapak Dimas. Bapak Dimas. Oh iya. Silakan Bapak Dimas. Ya. Makasih Ustaz. Ini pertanyaannya simpel saja. Ustaz sudah menjelaskan bahwa tanda-tanda Lailatul Qadar sudah sebagian dijelaskan. Sekarang tanda-tanda orang yang mendapat Lailatul Qadar Seperti apa? di bulan itu ya. Soalnya begini Ustaz, banyak teman-teman saya ini keluar masuk Ramadan, di luar Ramadan tetap kembali karakternya itu Ustaz ya. Oh iya. Iya, padahal sebulan puasa suntuk itu ibadah terus ya. Setelah keluar itu apakah itu tanda-tandanya orang mendapat Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar itu aja tadi ya. Di luar Ramadan gimana karakternya yang biasanya begini ada perubahan yang signifikan Ustaz gitu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau langsung sekalian kalau ada pertanyaan lain biar Baik, masih ada satu Ustaz. Iya. Langsung. Monggo. Pak Fajar dipersilakan. Iya, halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, Iya. Ustadz telah bagus sekali memberi penjelasan kepada semua fan, semua pada pendengar. Sudah jelas Ustadz. Saya itu apalagi yang mau ditanyakan Ustadz? Tidak tahu, Bapak. Enggak, maksudnya Ustadz itu sudah jelas sudah. Oh, Sudah iya, paham iya, ya. iya, Sudah iya. paham, saya Iya. mendengar sudah paham itu. Iya, gitu. Iya. Pertanyaan yang kedua begini Ustadz. Ini masalah perkawinan Ustadz. Oh, lain tema Ya lain tema Ustaz, Oh, lain iya. tema, tapi maaf Ustaz. Iya, iya, Ya karena Ustaz itu sudah bagus memberi Sudah pengarahan, Iya. iya. Begini Ustaz, apakah orang kawin siri itu sah atau tidak Ustaz? Iya. Ya, karena begini Ustaz. Mm-mm. Itu Cukup ya? enggak maksudnya tuh. Karena orang tua sendiri itu yang menikahkan Ustaz. Oh iya. Itu, tapi dengan tidak dicatat di Menteri Agama Ustaz. KUA maksudnya ya. Iya. Ya, yang kedua Ustaz, apakah di zaman Rasulullah seperti itu juga Ustaz?
Waktu Rasulullah menikah, apakah perlu dicatat juga Ustaz? Itu maksudnya Le. Iya. Ya kalau dicatat, siapa yang mencatat itu Ustaz? Minta jelasan Ustaz gitu Ustaz. Iya, iya. Ya karena itu sama-sama yang menikahkan itu orang tua sendiri Ustaz. Iya. Ya karena ada dua. Ya bisa ditangkap pertanyaannya. Iya gitu Ustaz ya. Iya, iya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ternyata pertanyaannya ini sangat luar biasa. Luar biasa Iya. ya, semuanya bagus-bagus. Iya. Bisa membuat kita itu menggebu-gebu ya untuk menjawab. Ya, untuk pertanyaan pertama bisa langsung dijawab. Ya. Tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Yang pasti orangnya berubah. Iya. Dari misalkan dia suka membicarakan keburukan orang, ya jadi berubah setelah dia selesai melaksanakan ibadah puasa. Dan jadi yang asalnya suka berbohong jadi orangnya jujur. Pokoknya berubah lebih baik daripada sebelumnya. Iya. Tadi sempat disinggung, tapi kenapa ya Ustadz ya? Tadi kok kayaknya saya pernah melihat ada orang dia tetap ibadah tiap puasa juga ibadah, tapi kok tetap karakternya Sesudah tidak puasa tetap. ya tidak berbeda. Berarti ada yang salah di situ. Bisa jadi tata cara ibadahnya yang salah, atau bisa jadi tata cara ibadahnya sudah benar tapi hatinya yang masih salah. Niatnya mungkin karena pengen dipuji, pengen dihormati, pengen dihargai, atau juga dia hanya sekedar ibadah puasa secara dohir tapi dia tidak menjauhi hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa. Semisal seperti ghibah, menggosip, menggunjing, adu domba, berbohong, sehingga walaupun dia sudah ibadah puasa sebulan penuh, dia sudah sholat tarawih, sholat berjamaah, baca Quran, ya tetap saja ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Banyak sekali orang puasa dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Jadi kalau ada orang yang katanya ibadahnya rajin kemudian tetap sama, berarti ada yang salah di situ. Berarti tidak mendapatkan pahala, cuma mendapatkan lapar seperti itu. Iya. Tapi puasanya tetap sah. Sah, menggugurkan kewajiban. Iya. Langsung saja yang kedua. Yang kedua. Tentang nikah siri, apakah sah? Jawabannya ada dua. Sah secara agama, tapi tidak sah secara hukum negara. Oh iya. Ya kan? Iya. Tidak sah secara hukum negara. Karena nanti kalau secara hukum negara dia harus punya surat nikah. Masih belum dikatakan statusnya suami istri secara negara. Walaupun secara agama sudah sah, asal nikah sirinya memenuhi syarat. Misalkan walinya juga memenuhi syarat. Ini kalau dibahas soalnya panjang. Syarat menjadi wali itu apa saja? Ada 2 saksi. Kemudian segot nikahnya juga benar. Kemudian juga mempelai wanita dan laki-lakinya juga memenuhi syarat. Ini kan bahas tentang rukun-rukun nikah nih. Pokoknya kalau sesuai dengan rukun-rukun nikah dan syarat-syarat nikah di dalam kitab fikih madzhab Syafi'i, walaupun itu nikah siri tetap sah, tapi masih belum sah secara hukum negara. Ya karena masih belum punya surat nikah. Kalau sekarang aturannya itu minimal umur 19 tahun baru boleh nikah di KUA. Kalau belum tidak diperbolehkan. Kemudian pertanyaan yang berikutnya tadi itu, apakah dulu di masa Rasulullah nikah itu dicatat? Saya menjawabnya saya tidak tahu, dan kemungkinan juga bisa jadi belum dicatat karena belum ada KUA. Iya. Kan baru-baru ini yang canggih seperti itu ya. Dan istilah nikah siri kan adanya cuma ya sekarang ini, di era sekarang ini. Dulu udah ada istilahnya nikah siri dan nikah yang tidak siri. Ya nikah, akad nikah begitu, sama semuanya. Karena masih belum ada hitam di atas putih yang sama seperti sekarang, harus ada materai, harus ada apa seperti itu. Walaupun juga ada di beberapa momen-momen tertentu yang pada masa Rasulullah sudah ada stempel, sudah ada tulisan di atas kertas, itu juga ada. Cuma kalau pernikahan saya masih belum tahu, tapi kemungkinan, saya jawabnya kemungkinan ya. Kemungkinan masih belum dicatat. Karena masih belum ada petugas resmi yang mewakili, juga belum ada Kementerian Agama ya. Iya. Nah, terus juga kalau kita ingat pada masa-masa Rasulullah seperti ada peperangan. Nah, kan sekarang kan enggak ada. Ya. Seperti kan sekarang ada sekarang perang. Enggak ada. Cuman nanti kalau seperti ada begal nanti kita bisa dikatakan kejahatan atau semacamnya kan seperti itu. Kan beda dengan
masa-masa dulu, walaupun Iya. ada pelecehan seperti Rasulullah pernah dilecehkan seperti ini ternyata tidak ada kepolisian sama sekali. Iya, betul. Sangat beda sekali Bapak. Sangat Ya. beda sih. Beda zaman, beda beda zaman. masa. Iya, beda Gitu. masa. Ya mungkin itu Bapak yang bisa dijelaskan oleh Bapak pemateri sekarang, Gus Muhammad Sofi LCMPD. Nah, mungkin masih ada yang lain yang untuk pemirsa? Kalau tidak ada sudah ditutup ya. Iya. Gimana? Mungkin di YouTube deh ada deh. Afif? Sudah nggak ada? Sudah tidak ada. Iya. Kita cukupkan ya. Oh iya iya. Ya, jadi sebagai penutup bahwasanya kita tidak perlu susah payah untuk mencari tanda-tanda Lailatul Qadar, tapi tugas kita adalah bagaimana menghidupkan malam Lailatul Qadar itu. Sehingga ketika orang tiap malam beribadah dengan sungguh-sungguh istiqomah pasti mendapatkan Lailatul Qadar. Baik dia tahu atau tidak, Tahu. mengerti tanda-tandanya atau tidak, itu tidak penting. Yang penting niatnya juga yang sempurna seperti itu. Iya, tidak penting mengetahui tanda-tanda. Iya, Khawatir iya. kita sibuk cari tanda-tanda. Ternyata lupa Kita- untuk mengerjakan kewajiban. Nah, betul itu, sehingga kita tidak mendapatkan Lailatul Qadar begitu. Itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Ya mungkin itu saja untuk pemirsa dimanapun Anda berada, apa yang telah disampaikan oleh pemateri kita Gus Muhammad Sofi LCMPD, dan kepada beliau saya sampaikan banyak-banyak terima kasih, dan untuk apa yang telah disampaikan oleh beliau semoga menjadi tambahan ilmu yang barokah dan menjadi tambahan Amin, ilmu yang amin, bermanfaat amin. bagi kita semua dan juga bagi anak cucu kita nanti, menjadi amal-amal yang baik dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu Amin, wa taala. amin. Dan untuk pemirsa semua, mari kita dengar bersama doa bersama dengan pemateri kita yaitu Gus Muhammad Sofi LCMPD. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa tarawihana wa awtarana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana wa jami'a amalina wa la tudri biha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin wa rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya cukup sekian. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama 107.7 FM DJ Radio. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Kalam Rama, kajian Islam Ramadan, digelar setiap hari dari jam 4 hingga jam 5 sore di frekuensi 107,7 DJ Radio. Program siar Kalam Rama bekerja sama dengan remaja Masjid Baitur Rahman Besuki, didukung oleh Ayu Sejati Besuki, Toko Sidu Ayu Emas Besuki, Sunan Derajat Futsal Besuki, Arayan Group, Toko Ban Oli dan Variasi Andalan Besuki, Dwi Motor Besuki, Apotek Andromeda Besuki, Besuki Haircut Community, Toko Agung Jaya Emas Besuki, Pabrik Tahu Ella Desa Langkap Besuki. Abang